kondisi dengan settingan yang ada, kan kita lihat dulu. Burung ini kita beri jangkrik 1 minggu, hasilnya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Sekian lama saya nggak upload video dan WA pun jarang saya balas. Mohon maaf sebelumnya karena kesibukan saya dan saya juga baru sakit teman-teman. Ya, kedepannya saya tetap insya Allah tetap balas teman-teman, tapi ya harus sabar. Oke, kali ini saya akan membahas yaitu waktu yang tepat merubah settingan murai batu. Yang dirubah yaitu burung yang sudah settingannya tepat, tetapi burung ini tidak bisa stabil dengan settingan yang ada, sehingga kita harus merubah settingan tersebut dan ini waktu yang tepat. Dan apakah burung yang masih belum ketemu settingan atau burung yang mau baru atau yang baru disetting, apakah bisa ini diterapkan dengan settingan ini? Ini sangat bisa sekali teman-teman. Jadi ini dari pengalaman saya, waktu yang tepat untuk merubah settingan yaitu pada kondisi burung setelah mabung. Dalam arti burung setelah mabung bukan burung yang sudah mabungnya selesai atau dokornya selesai, bukan. Dalam arti di sini yaitu burung yang baru mabung sudah selesai, baru mulai dokor kira-kira 10 cm, baru kita setting ulang. Penyetingan pada burung murai batu ini bisa kita terapkan mulai umbaran. Misalkan dokor sudah 10 cm, baru kita umbar seminggu 1 kali, tetapi tidak ada penjemuran dulu ya teman-teman sampai dokor selesai. Yang kedua, kita harus segera merubah pola makannya, EF jangkriknya. Yang dulunya burung ini galak atau giras, bisa kita rubah pola settingan dengan menerapkan jangkrik saja. Kalau saya begitu. Atau dilihat kondisi dengan settingan yang ada, kan kita lihat dulu, burung ini kita beri jangkrik 1 minggu, hasilnya gimana. Setelah itu kita tambahi kroto seminggu sekali gimana, ataukah jangkrik aja. Penerapan settingan ini juga bisa dilakukan pemberian jangkrik tidak harus pagi atau sore hari. Bisa juga hanya pagi, misalkan pagi 7 aja juga bisa, ataukah 10 aja, sorenya tanpa ada pemberian jangkrik. Jadi nanti dibuat burung ini di rumah tidak terlalu gacor, tetapi nanti mau lomba baru kita penambahan EF extra fooding bisa mulai H-3 atau H-2 bahkan H-4. Jadi disinilah kita mencari settingannya. Ubah pola settingan pada burung ini memang sangat diperlukan jika burung ini kurang greget atau kurang stabil. Itu yang saya lakukan teman-teman. Jadi misalkan dulunya tampil 55 bagus, setelah itu berapa kali performan, akhirnya burung itu menurun performan. Nah ini kita harus merubah settingannya. Ataukah bisa kita menambahkan EF dulu secara lebih, dalam arti biasanya 55 jadi 77 atau 10-10. Sampai benar-benar burung ini sudah stabil, baru kita turunkan bertahap ya, ingat turunkan bertahap. Jadi mulanya 10-10 jadi misalkan 88, jadi 77 sampai settingan ketemu harian. Untuk cara mencari settingan bisa dilihat di video saya selanjutnya. Jadi beberapa menerapan settingan itu tidak sama setiap burung menurut saya. Bisa melalui penambahan EF pagi aja, berapa dia banyak makannya, baru nanti misalkan habisnya 15 dibagi pagi sore jadi misalkan 77 atau 78 seperti itu. Tetapi ada juga yang menerapkan dengan EF extra fooding, misalkan kita beri 5 hasilnya gimana, kurang baru besoknya ditambahi 77 atau seperti itu juga bisa teman-teman.
Jadi berbagai macam cara mencari settingan. Kalau saya menerapkan settingan ini, memang saya terapkan biasanya waktu dokor ini lebih efektif dan lebih akurat menurut saya ya. Mungkin teman-teman juga mempunyai teori yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya itu kita harus memahami karakter pada burungnya untuk nyeting mandi gimana, atau seminggu 1 kali atau 2 kali, atau bahkan tiap hari itu kita mandikan. Jadi kita melihat kondisi burung, atau seperti umbaran, bisa kita umbar seminggu sekali atau 2 kali, atau tiap hari kita umbar, itu juga ada seperti itu teman-teman. Tetapi mulai H-4 usahakan untuk umbaran di stop total kalau mau lomba. Jadi fokus untuk simpan tenaga untuk persiapan lomba. Bagaimana jika settingannya belum tepat? Saat kita menguji coba settingan, itu kita usahakan melihat kondisi burung. Jadi tiap hari jangan terlalu bongkar isian di rumah seperti itu, berarti settingannya bisa saja terlalu tinggi atau terlalu rendah. Efeknya di situ. Kadang terlalu rendah bisa saja dia mengeluarkan isian dan emosi, atau bahkan terlalu tinggi. Itu kita harus mencari settingan yang pas teman-teman. Yaitu PR kita yang sangat rumit. Saya bisa menceting burung saya misalkan, saya belum tentu bisa menceting burung teman-teman. Jadi memahami karakter pada burung untuk disetting itu tidak instan, tidak cuma butuh waktu 1 hari sampai 1 minggu, bahkan bulanan kita mengamati dengan settingan jangkrik gimana. Kalau saya lebih mudah itu nyetingnya dengan jangkrik aja tiap hari, atau mau lomba kita beri kroto. Untuk harian faktor tinggi mending pakai jangkrik. Untuk faktor yang rendah bisa menambahkan ulat Hongkong pagi atau sore, mungkin 22 atau 33. Itu juga dilihat dari kondisi burung itu sendiri teman-teman. Jadi untuk faktor yang tinggi mandinya mungkin bisa saja seminggu sekali atau bahkan 3 kali. Seperti itu juga faktor tinggi mungkin penjemuran hanya 30 menit, seminggu 2 kali atau 3 kali, itu harus dilihat kondisi. Atau bisa tiap hari misalkan 10 menit dilihat burung ini gimana, mangap apa enggak, gelabakan apa enggak saat penjemuran. Dan pastikan juga dalam menyeting burung harus keadaan kondisi sehat walafiat. Ini kita bisa lihat dari kelincahan burung, atau burung ini nyekukruk, itu harus kita segera atasi dengan pemberian vitamin. Kalau saya mending vitamin rekomendasi dari saya ini ya. Mungkin teman-teman mempunyai vitamin yang berbeda. Mending pakai Vitacik, Fortevit atau Vitastress, itu buat ayam. Itu saya terapkan bertahun-tahun, alhamdulillah itu juga aman dan bagus. Pemberiannya gimana? Kita berikan pada minumnya sedikit aja. Warnanya kira-kira agak ke kuning-kuningan ya teman-teman. Jangan kuning pekat. Ya agak ke kuning-kuningan ya, kira-kira dikit banget kita celupkan dalam airnya. Itu aja teman-teman pembahasan dari saya tentang cara dan waktu yang tepat untuk merubah pola settingan pada burung murai batu. Terima kasih, semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.